Dalam upaya perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi pemasaran produk asuransi, penting bagi kita untuk memahami materi refreshment SEOJK nomor 31 tahun 2022 yang secara spesifik mengatur tentang saluran pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank atau yang kita kenal dengan istilah bank assurance. Perubahan ketentuan ini didasari oleh kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dengan ketentuan perbankan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan produk bank umum. Ini sejalan dengan POJK 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum. Pokok pengaturan pada SEOJK tahun 2022 mencakup persyaratan dan kriteria bank assurance, persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam masing-masing model bisnis bank assurance, penyusunan perjanjian bank assurance, tata cara permohonan persetujuan bank assurance, manajemen risiko perusahaan dalam bank assurance, aspek pelindungan konsumen. Persyaratan dan kriteria bank assurance. Kerjasama antara perusahaan dan bank dikategorikan sebagai bank assurance apabila mekanisme kerjasama tersebut menggunakan 3 model bisnis. Model bisnis yang tidak wajib mendapatkan persetujuan OJK, yaitu referensi. Dalam rangka produk bank, hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah, tidak dalam rangka produk bank. Terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan kepada nasabah. Model bisnis yang wajib mendapatkan persetujuan OJK. Kerjasama distribusi. Memberikan penjelasan mengenai produk asuransi secara langsung kepada nasabah. Tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan kepada nasabah. Integrasi produk. Memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara modifikasi dan atau menggabungkan produk asuransi dengan produk perbankan. Dari 3 model bisnis ini, yang melakukan adalah pegawai bank. Kerjasama antara perusahaan dan bank tidak dapat dikategorikan sebagai bank assurance dalam hal bank sebagai tertanggung atau peserta. Risiko yang diasuransikan adalah aset bank atau pegawai bank. Perusahaan tidak diperkenankan memberikan komisi atau imbal jasa kepada bank. Perusahaan dapat memasarkan satu produk asuransi atau lebih melalui mekanisme bank assurance dengan mitra bank yang sama dan dapat menggunakan lebih dari satu model bisnis. Perusahaan yang memasarkan produk asuransi melalui bank assurance harus mematuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan, tidak dikenai sanksi administratif, mencantumkan dalam rencana bisnis perusahaan, terlebih dahulu memperoleh surat pencatatan atau surat persetujuan atas produk asuransi dari otoritas jasa keuangan. Persyaratan dan kriteria bank assurance. Pegawai bank memiliki pemahaman atas kompleksitas produk asuransi. Pegawai bank harus memiliki sertifikasi keagenan dan memperoleh pelatihan. Perusahaan harus memastikan bank bertanggung jawab atas tenaga pemasar atau pegawai bank yang bertugas memasarkan produk asuransi. Dalam menggunakan sistem atau media elektronik, perusahaan harus memastikan bahwa memenuhi POJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi, menampilkan informasi dan spesifikasi produk asuransi yang transparan dan terperinci, memastikan tersedianya layanan untuk menampung pengaduan terkait pengaduan konsumen. Perjanjian bank assurance. Perusahaan dan bank dapat membuat satu atau lebih perjanjian bank assurance. Setiap perjanjian bank assurance hanya dapat spesifik satu model bisnis untuk satu produk asuransi. Perjanjian harus disusun menggunakan bahasa Indonesia, serta dapat disandingkan dengan bahasa asing. Mari kita pahami bersama skema persetujuan bank assurance yang transparan dan efisien. Pertama-tama, bank dan Hexa menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan SEOJK. Kemudian, bank dan Hexa mengunggah dokumen ke dalam sistem perizinan OJK secara bersamaan.
Tahap ini memerlukan waktu singkat, yaitu 2 hari kerja. Setelah dokumen ini berhasil diunggah, proses verifikasi dari OJK maksimal 14 hari kerja. Manajemen risiko dalam skema bank insurance dengan 2 bagian utama, tanggung jawab manajemen risiko dan kondisi pengakhiran kerjasama. Dalam tanggung jawab manajemen risiko, perusahaan memiliki kewenangan atas proses underwriting. Perusahaan bertanggung jawab atas produk asuransi yang dipasarkan. Perusahaan harus memastikan bank yang melakukan bank insurance mematuhi ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank. Kondisi pengakhiran kerjasama. Perusahaan harus mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama. Terdapat 2 skenario utama yang dapat memicu pengakhiran kerjasama. Bank tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. OJK memerintahkan untuk mengakhiri kerjasama. Dari 2 poin ini, terdapat 4 kondisi spesifik yang dapat menyebabkan pengakhiran kerjasama. Tidak sesuai dengan perjanjian bank insurance, tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan, berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi perusahaan secara signifikan. Aspek perlindungan konsumen. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh bank yang melakukan bank insurance dengan perusahaan. Perusahaan harus memastikan calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara, dan biaya produk asuransi yang ditawarkan oleh bank, termasuk transparansi informasi mengenai komisi yang diberikan kepada bank dalam rangka bank insurance sebelum terjadi penutupan atas produk asuransi. Bukti calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan produk asuransi. Media pemasaran harus memuat pernyataan bahwa produk asuransi bukan tanggung jawab bank dan tidak termasuk program penjaminan LPS. Perusahaan asuransi harus menerbitkan ikhtisar polis, sertifikat polis asuransi, atau tanda bukti kepesertaan, termasuk memastikan telah diterima oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Perusahaan harus memastikan bahwa bank senantiasa menjaga kecakupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keagenan di setiap kantor yang melakukan bank insurance, dan tenaga pemasar, baik dari perusahaan maupun bank, memenuhi POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ketentuan penutup dari SOJK 31 tahun 2022. Surat persetujuan bank insurance yang telah diterbitkan OJK sebelum SOJK ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku. Proses permohonan persetujuan bank insurance yang telah diajukan kepada OJK dan belum selesai pada saat SOJK ini ditetapkan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat permohonan diajukan oleh perusahaan asuransi. Ketentuan dalam SOJK ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan. Pada saat surat edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2016 tentang saluran pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank atau kita kenal dengan istilah bank insurance dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, SOJK Nomor 31 Tahun 2022 ini menjadi salah satu landasan penting bagi perusahaan.